Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Di awal sekali penyampaian materi nuzul Quran ini yang ingin mengingatkan untuk ingat. Mari Bapak Ibu, terutama Bapak, para suami, para ayah yang hadir, kita semua memiliki tanggungan bernama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sesuatu yang wajib, bahkan menjadi rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam yang harus ditunaikan. Kita lihat, ada istri, ada anak kita berapa dihitung, itu kita keluarkan. Kapan? Hari-harinya adalah saat-saatnya. Sebelum Idul Fitri tiba, mari kita tunaikan zakat fitrah. Untuk para ibu, untuk para mbak-mbak, untuk para ustazah, untuk para kakak-kakak yang hadir, jangan lupa hutang puasanya. Hutang puasa itu tidak seperti ketika mendapat dispensasi tidak sholat, tetapi puasa tetap harus dibayar, puasa harus tetap ditunaikan. Maka masing-masing individu mengingat sejak kapan saya tidak berpuasa. Ini di awal sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, menerangkan dan menyampaikan firman-Nya dalam redaksi yang sangat jelas bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pembeda antara hak dan batil, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Bapak Ibu, kalau beli kendaraan, kalau beli AC, kalau beli kulkas, kalau beli mesin cuci, itu pasti punya yang namanya manual book, pasti punya yang namanya buku petunjuk, pasti punya yang namanya buku pedoman. Bagaimana cara kita menggunakan mesin cuci agar tidak rusak, motor kita agar awet, HP kita agar langgeng, dan seterusnya. Ketika hidup dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta kita tidak pernah zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, memberikan kita petunjuk bernama Al-Qur'anul Karim. Al-Quran sekarang sudah bisa dinikmati, sudah bisa dipahami, sudah bisa dibaca dengan beragam bahasa. Bahasa yang diterjemahkan bersumber dari Al-Quran hampir seluruh dunia sudah ada. Bahasa Indonesia sangat mudah kita dapati, sangat gampang kita jumpai di rumah kita, di masjid-masjid, di musola, atau bahkan di HP kita. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk kita jauh daripada Al-Quran. Bapak Ibu jamaah, adik-adik sekalian, anak-anakku, kalau kita mengawali hari dalam keadaan tidak puasa misalnya, kita tidak sarapan, kita belum makan pagi, kita susah. Ya Allah, mana nih sarapan? Bapak mungkin marah sama istrinya. Mana nih sarapannya, saya sudah kasih uang. Gebrak meja. Lapar. Mana sarapannya, belum nyampah. Itu sarapan. Galau, gak tenang, susah. Bagaimana kalau kita tidak mengisi nutrisi rohani kita dengan mengaji setiap pada subuh? Maka seorang syekh pernah ditanya, guru kami pernah ditanya, ya syekh, kenapa begitu penting mengaji pada subuh? Kenapa begitu penting membuka beberapa lembar Al-Quran pada sholat subuh? Mengapa sangat penting untuk membaca 1-2 ayat setiap pada subuh? Kata syekh, kata guru tersebut, beliau mengatakan, kalau kita menganggap sarapan sangat penting bagi badan kita, sangat penting bagi tubuh kita, seharusnya Al-Quran kita anggap jauh lebih penting daripada sarapan. Maka usi nafsi wa iyyakum, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari melalui momentum nuzulul Quran kita harus membiasakan membaca Al-Quran minimal pada subuh. Tidak bisa baca, yang kita baca, yang kita hafalkan,
Sekarang kalau kita tanya sekarang ya, Bapak Ibu, surat apa yang paling dihafal? Pasti jawabannya Kulhu. Terkait Kulhu ini Ustaz punya cerita. Ini adik-adik perhatikan. Adik-adik yang lagi nih kelak akan mungkin menikah. Yang santri-santri nih kelak mungkin akan dilamar. Katakanlah ini skenario yang terjadi sekitar 10-20 tahun yang akan datang. Saya contohkan, siapa yang mau jadi contohkan ini? Yang disebut sama Ustaz Nila ketika nyanyi siapa aja tadi? Hah? Dafa berdiri. Siapa lagi? El Fatih berdiri. Boybandnya. Satu lagi apa lagi? Alarik, mana Alarik? Berdiri nak, berdiri. Nah, ini ya. Tiga aja, nggak usah banyak-banyak. Sudah ada lagi? Sudah, 3 aja. Dafa Ustadz rubah namanya, El Fatih Ustadz rubah namanya, Ustadz Alarik ya Ustadz ganti namanya. Contoh aja. Suatu ketika, anggap Ustadz ini adalah ya Ustadz gitu, punya anak perempuan misalnya. Lalu suatu ketika, ketiga orang ini datang kok jelalah, kebetulan sama pengen ngelamar anaknya Ustadz gitu. Bukan kode, bukan apa, enggak, ini kok contoh aja. Saya nggak ada perjanjian sama Zanila. Ini Zanila kita nggak ada perjanjian. Contoh aja. Misalnya, si ini pemuda pertama datang, Pak Yai, saya ingin melamar anak Pak Yai.